Ziarah kubur atau ziarah makam merupakan perbuatan ibadah yang mengalami perubahan atau nasikh dan mansukh. Pada awal-awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya ziarah kubur, tapi kemudian larangan tersebut dimansukh atau diubah menjadi suatu perbuatan yang diperbolehkan dilakukan. Berkaitan dengan ziarah kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadis, "Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat ziarah kubur." Hadis riwayat Hakim. Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Nashihul Ibad menuturkan ada 4 motivasi orang melakukan ziarah kubur. Pertama, ziarah kubur dengan tujuan mengingat mati dan akhirat. Ziarah sebagai sarana menjadikan seorang muslim mengingat kematian dan kehidupan akhirat yang pada saatnya nanti akan ia lakoni. Kedua, ziarah kubur dengan tujuan untuk mendoakan orang yang ada di kuburan, memohonkan ampunan dan diterima amal solehnya untuk ahli kubur. Ketiga, ziarah kubur bertujuan untuk tabaruk atau mengambil keberkahan dengan mengunjungi kuburnya orang-orang yang dikenal baik pada waktu hidupnya, meneladani hal-hal baik semasa hidupnya. Keempat, ziarah kubur dengan motivasi memenuhi hal ahli kubur yang diziarahi, seperti ziarah ke makam orang tua. Ini sebagai bukti tanda bakti sebagai anak kepada orang tua. Meski mendoakan orang tua dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, namun dengan ziarah kubur di waktu tertentu diharapkan menjadikan si anak selalu ingat dan tidak mudah melupakan jasa orang tuanya selagi hidup. Sebelum ziarah ke makam Kiai Haji Nur Sodik, kami melaksanakan sholat zuhur di Masjid Jami' Tegal Sari, Jetis, Ponorogo yang terletak di samping makam Ki Ageng Muhammad Hasan Besari. Kiai Nur Sodik merupakan putra dari Kiai Anom Besari Caruban, Madiun. Beliau adik kandung Ki Ageng Muhammad Besari. Makam Kiai Nur Sodik sebelah barat makam Kiai Ageng Muhammad Besari, berjarak sekitar 300 meter. Bersama kakak kandungnya, Kiai Ageng Muhammad Besari, belajar ilmu agama Islam pada Kiai Donopuro. Kiai Donopuro masih keturunan Sunan Tembayat. Setelah selesai menimba ilmu agama, Kiai Nur Sodik bersama kakaknya mendirikan pondok pesantren bernama Gebang Tinatar di Desa Setono, Jetis, Ponorogo. Kiai Nur Sodik adalah penghafal Al-Quran pertama di Ponorogo pada zamannya. Selain penghafal Al-Quran, beliau juga ahli kanuragan. Karomah beliau bisa merubah tongkatnya menjadi dirinya. Suatu saat, beliau diundang oleh kakaknya Ki Ageng Muhammad Besari berbuka puasa, kemudian ketahuan oleh Ki Ageng Muhammad Besari. Beliau mengatakan, "Jangan main-main sama orang tua." Akhirnya, Kiai Nur Sodik datang langsung ke acara buka puasa bersama kakaknya. Kiai Nur Sodik meninggal pada tahun 1715 Masehi. Makamnya ramai dikunjungi para peziarah, tidak hanya dari Ponorogo, tapi juga dari daerah lain.
Setelah ziarah makam Kiai Nur Sodik, kami melanjutkan ziarah makam Kiai Nur Salim di Dukuh Mantub, Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Ki Ageng Nur Salim atau yang dikenal Kiai Ageng Mantub menurut salah satu versi adalah salah satu penyebar agama Islam di Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Sedangkan salah satu versi yang lain, Ki Ageng Nur Salim dan Ki Ageng Mantub merupakan dua orang yang berbeda. Ki Ageng Nur Salim adalah penyebar agama Islam di Desa Ngasinan, sedangkan Ki Ageng Mantub adalah orang yang babat Desa Ngasinan. Ki Ageng Nur Salim adalah mertua Ki Ageng Muhammad Besari. Kiai Ageng Nur Salim mempunyai karomah mampu memetik buah kelapa yang tinggi tanpa harus memanjat atau mengambilnya dengan galah, namun cukup membekokkan, istilah Jawanya nelungni, pohon buah kelapa tadi dengan cara melambaikan tangannya ke atas sehingga menjadi rendah. Ceritanya berawal Ki Ageng Muhammad Besari dan Ki Ageng Nur Sodik muda berjalan ke arah selatan hingga sampai Desa Ngasinan. Ketika sampai dusun tempat tinggal Ki Ageng Nur Salim tersebut, Ki Ageng Nur Sodik kehausan. Ki Ageng Nur Sodik menyampaikan kepada kakaknya Ki Ageng Muhammad Besari untuk meminta izin memetik degan atau kelapa muda kepada Ki Ageng Nur Salim. Saat itu masih jarang sekali dijumpai sumur dan sumber air berupa belik. Mereka berdua diizinkan oleh Ki Ageng Nur Salim untuk memetik buah kelapa muda. Buah kelapa muda tersebut dipetik oleh Ki Ageng Muhammad Besari dengan cara menepuk pohon kelapa dan rontoklah semua bunga buah kelapa baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Melihat apa yang dilakukan oleh Ki Ageng Muhammad Besari, Ki Ageng Nur Salim menasehati dan menunjukkan cara yang tepat memetik buah kelapa yang diinginkan tanpa merontokkan bunga dan buah kelapa yang lain. Lalu Ki Ageng Nur Salim mengajarinya dengan cara mendekati pohon kelapa dan melambaikan tangan ke atas sehingga pohon kelapa melengkung ke bawah dan ujung pohon kelapa menyentuh tanah sehingga Ki Ageng Nur Salim dapat mengambil buah kelapa yang dibutuhkan. Melihat kejadian itu, Ki Ageng Muhammad Besari dan Ki Ageng Nur Sodik merasa heran dan kagum. Akhirnya keduanya memutuskan nyantri di pondok pesantren Mantub di bawah asuhan Ki Ageng Nur Salim. Ziarah makam terutama dilakukan pada seorang ulama soleh. Kita niatkan mendoakan dan meneladani kebaikan-kebaikan orang yang diziarahi selama ia masih hidup. Wallahu a'lam bishawab.